tantangan media online atau media digital ke depan itu adalah algoritma dan jempol warganet. Bagaimana mereka harus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan dibaca, tapi juga mereka harus berpikir media itu atau media mereka harus hidup ke depannya. Nama saya Agung, lengkapnya Agung Purwandono. Sehari-hari saya sebagai pemimpin redaksi di mojok.co. Ya, di dunia media hampir mungkin 18 tahun ya. Dulu pernah di tabloid, di mingguan, kemudian juga paling lama di harian cetak ya, di Kedaulatan Rakyat. Mungkin orang-orang Jogja atau Jawa Tengah tahu ya, KR, orang taunya KR karena sudah jadi brand. Kalau mau beli koran apapun ya nyebutnya KR. Di sana saya hampir 17 tahun, 4 tahun di antaranya, 4 tahun terakhir ya, itu saya di krjogja.com, media digital dari KR. Baru 2021, awal 2021 saya di mojok.co. Jadi ya di dunia media merasakan bagaimana di media harian yang setiap hari media harian cetak ya, merasakan bagaimana newspaper atau koran itu, kemudian ya merasakan juga transformasi bagaimana dari koran kemudian ke media online. Itu, dan sekarang saya di mojok.co, di media online yang selama ini mungkin banyak yang menyebut sebagai sebuah media alternatif ya. Awalnya lebih banyak opini, kemudian sekarang saya diminta untuk membuat mojok itu juga dikenal karena liputan-liputannya. Tapi memang bukan news yang harian ya, tetapi kebanyakan feature, terus kita juga sedang mengemas in-depth-nya tentu ya, gaya mojok lah. Yang kita mencoba menerjemahkan tagline dari mojok, sedikit nakal tapi banyak akal. Jadi kalau itu saya pahami sebagai seorang wartawan, ya tulisan-tulisan reportase, liputan yang dia mungkin ide-idenya itu remeh-temeh, bisa jadi receh, bisa jadi unik, tetapi itu mungkin juga berkait dengan kepentingan publik. Perkembangan di dunia digital itu juga sangat dinamis ya. Sekarang itu kan di media online, media digital kita kayak seperti diarahkan atau diatur oleh algoritma ya. Belum tentu sesuatu berita yang bagus itu dibaca, karena hubungannya dengan kebiasaan orang-orang kita membaca ya. Algoritma itu cukup ya istilahnya sekarang banyak orang yang menyebutnya sebagai penghambat traffic ya. Nah itu jadi tantangan kami mencoba untuk tidak terjebak pada itu, walaupun kemudian memang tuntutan dunia media online, media massa itu sangat berbeda dengan di media cetak. Di media cetak kita tidak bisa melihat jumlah pembaca media kita ya secara real time. Kalau media cetak saya tahu dulu pasti lewat lembaga survei. Kalau sekarang media online kita bisa melihat jumlah pembacanya itu berapa orang, di detik itu juga kita bisa melihat. Saya kebetulan aktif sebagai pengurus Asosiasi Media Siber di Jogja.
kemarin di Jakarta ada sebuah acara nasional, media-media nasional berkumpul ya, media-media digital. Itu tantangannya juga sangat besar ya, di era di mana semua orang mungkin bisa membuat media online. Tidak semudah itu. Mungkin kalau hanya beli domain, hosting, desain, gampang ya. Tetapi bagaimana kemudian memikirkan keberlanjutan hidup dari media itu. Ya, model bisnis lah. Jadi tidak cukup kita hanya modal beli domain, hosting, terus kemudian desain, nggak bisa. Kontennya bagus, belum tentu juga media itu bisa hidup. Jadi dunia media itu di saat sekarang sangat mudah kita mendirikan sebuah media, tetapi tantangannya adalah bagaimana membuat media itu tetap bertahan dan kemudian bisa menghidupi wartawannya atau karyawannya. Itu jadi tantangan sih di era media sekarang. Era sekarang ya, era media sosial itu informasi itu begitu derasnya. Saya kebetulan trainer cek fakta di Google News Initiative, bekerjasama dengan Aji ya. Itu ya apalagi masa-masa pemilu kada, itu yang namanya mis dan disinformasi atau hoax itu memang banyak sekali. Dan ya sekarang kemudian undang-undang ITE itu jadi kayak semacam jadi momok ya. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita lakukan ya. Ada sebutan bahwa ya informasi, ketika kita menerima informasi berhenti dulu di kita. Artinya seringkali itu kan hoax menyebar lewat media sosial ya. Misalnya grup WhatsApp atau mungkin Facebook atau mungkin Instagram. Nah, di era-era sekarang itu kan seperti kita ingin cepet-cepetan menyebarkan informasi itu ya, tanpa tahu informasi itu benar atau enggak. Saya sering menyampaikan bahwa era di mana kita sebelum mengenal komputer itu kan kita mengenal mesin ketik ya. Jadi bagi orang-orang yang katakanlah menulis di media sosial itu pakai aja cara-cara masa lalu. Jadi orang dulu itu kalau sebelum dia mengetik di mesin ketik, yang dia lakukan adalah berpikir dulu, baru kemudian dia mengetikkan apa yang ada di pikirannya. Tapi era semakin kesini itu kebalikannya. Orang ngetik dulu, di-share, dibagikan, baru dia mikir. Nah, menurut saya di era sekarang itu justru ya sebelum kita membagikan apapun itu, terutama kaitannya dengan informasi, kita berpikir dulu informasi itu apakah bisa dipercaya atau meragukan, atau mungkin kita perlu bertanya ke orang yang memang punya kompetensi terhadap informasi itu, atau kita bisa juga menggunakan teknologi digital itu untuk mengecek apakah informasi itu hoax atau bukan, berita bohong atau bukan. Banyak sekarang misalnya fotonya benar di Indonesia tapi atau fotonya dari luar negeri kemudian dibuat narasi sedemikian rupa. Begitu juga sebaliknya, sebuah narasi yang mungkin peristiwanya nyata tapi fotonya berbeda, itu bisa membuat mis dan disinformasi di tengah masyarakat. Jadi ya ada istilah bahwa saring sebelum sharing, artinya informasi itu dulu orang ketika dia mendapatkan informasi sumbernya itu terbatas, hanya media. Dan di dunia media itu sebuah berita kemudian dia muncul, diberitakan, itu mengalami berbagai tahap verifikasi sehingga memang layak tayang ya. Peristiwa itu bisa aja punya nilai layak berita, tapi ketika kemudian dibuat belum tentu informasi itu layak tayang atau layak terbit. Nah, itu yang kemudian juga harus dipahami oleh pembaca ya, bahwa berita-berita yang dikeluarkan oleh media itu juga
diperoleh dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Tetapi juga sekarang ini menjadi tantangan bagi media ya, bagaimana kemudian ternyata lewat mesin algoritma yang tadi saya sempat jelaskan itu, kelihatan bahwa orang-orang kita membaca berita-berita yang mungkin itu sebenarnya bukan berita ya, lebih sifatnya menghibur. Nah sekarang media-media, kemarin ya sempat dibahas juga di pertemuan perwakilan dari berbagai daerah, asosiasi media siber, bagaimana kemudian kita mencoba membuat ukuran sebuah informasi itu yang diberitakan oleh media itu bisa dipercaya. Karena harus diakui sekarang banyak juga media-media yang menuliskan itu katanya sebuah berita, tetapi itu bukan berita. Nah, kita lagi membuat indikator ukurannya, berita yang bisa dipercaya itu apa sih, ukurannya, trust-nya itu apa sih. Karena kalau media tidak memikirkan itu, kepercayaan masyarakat terhadap media itu akan semakin turun. Ya, bahkan banyak sekarang juga yang menganggap bahwa ya media sosial itu media. Gitu. Nah itu yang media-media sekarang juga harus memikirkan itu, bahwa mereka harus berbeda, bahwa media atau mungkin wartawan dia mencari fakta kemudian mengolahnya menjadi berita itu dengan cara-cara yang memang bisa dipertanggungjawabkan, bahwa itu adalah karya jurnalistik. Sebenarnya pembaca kita itu sekarang sebenarnya banyak yang kritis ya. Artinya mereka tahu bahwa informasi di media itu apakah layak untuk dibaca atau tidak ya. Ya karena memang kenapa media-media banyak juga yang sekarang ya, saya mungkin 5 tahun yang lalu ada mahasiswa yang dia skripsi, terus dia bertanya apakah Mas Agung itu juga membuat berita yang sumbernya diambil dari media sosial ya. Saya saat itu mengatakan enggak gitu kan, kami nggak pernah ngambil narasumber yang dia ngomong di media sosial terus itu jadi omongan yang memang jadi sumber berita gitu kan. Tapi kalau ada peristiwa yang di media sosial kemudian jadi ide untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah berita, ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan atau wawancara, iya. Tetapi sekarang juga harus diakui banyak media-media yang kemudian menjadikan konten di media sosial sebagai sebuah produk di medianya, yang masyarakat ya kemudian jadi nggak bisa membedakan ini apakah karya jurnalistik atau bukan. Gitu. Karena ya tadi itu media itu ya salah satu pertimbangan yang kemudian kenapa media melakukan hal yang seperti itu, yang tadi saya katakan bahwa media itu juga berpikir keberlangsungan hidupnya. Ya, ini sih panjang ya kalau kita bahas, tapi intinya begini, media itu untuk hidup, kalau dulu itu iklan ya, di media cetak itu iklannya sangat kelihatan, apakah itu banner, apakah itu display, apakah itu advertorial. Nah ketika di era media digital itu sekarang iklannya dulu berpikir iklan dari media cetak akan berpindah ke sana. Tapi ternyata ada yang namanya media sosial. Nah, maksudnya adalah sumber-sumber pendapatan dari media digital itu juga tidak mudah gitu kan. Sehingga salah satu yang memang paling mudah untuk mendatangkan iklan itu kan media tersebut harus dibaca banyak orang. Sehingga kemudian bagaimana menyediakan konten-konten yang dibaca. Nah, kadangkala ya tadi itu ngambil sesuatu yang unik saja di media sosial atau sedang ramai di media sosial, walaupun mungkin kalau kita lihat atau kita nilai ya itu bukan karya jurnalistik. Tetapi kita juga harus tahu juga di masa media cetak ya, atau sekarang ya di media cetak pun dari satu koran itu tidak semuanya juga berita ya. Itu di sana ada bahkan TTS, karikatur, atau ada yang masih mencantumkan cerpen, ada yang menyediakan opini misalnya. Nah,
kecenderungannya di media online itu juga seperti itu. Cuma pembaca mungkin lebih sulit membedakan apakah itu karya berita atau bukan. Itu. Nah, kalau menurut saya itu kembali ke selain dari medianya, kenapa kemudian kami di AMSI itu juga sedang membuat indikator. Ini loh berita-berita yang dipercaya. Harapannya nanti media maupun pembaca tahu, gitu kan. Nah, di sisi lain kan, kenapa media mengangkat itu? Karena pembacanya yang baca hal-hal yang seperti itu banyak. Dulu itu ada anggapan bahwa ketika media digital itu mulai berkembang, media-media cetak itu banyak yang dia memindahkan konten dari media cetaknya ke media online, ya, tanpa mengubah redaksionalnya, bahkan ya hanya mindah saja. Dan itu kejadian di Amerika. Kemudian banyak media-media daring yang nggak dibaca oleh pembaca, dan saya lihat juga terjadi di Indonesia gitu kan. Ya hanya memindahkan dari media cetak kemudian ke media online, sama persis. Nah, padahal model atau alat membacanya itu sudah berbeda, ya, dengan handphone. Nah, itu ada istilah UX UI, user experience, user interface, yang kemudian informasi ketika kita memindahkan dari media cetak ke media online ya harus berbeda, harus menyesuaikan medianya. Ya, pembacanya juga otomatis berubah, ya, orang-orang yang dekat dengan teknologi. Nah, itu yang ya konvergensi media sekarang itu menjadi tantangan, karena ada media-media yang merasa bahwa mereka percaya diri dengan cara yang lama. Ya, padahal tadi itu orang membaca informasi sekarang bahkan ditentukan oleh jempol, oleh scrolling jempol. Otomatis gaya membacanya, cara membacanya berbeda ketika misalnya dia membaca koran. Nah, ketika konvergensi media itu hanya sekedar memindahkan atau hanya menggabungkan tanpa melihat esensi dari informasi yang nanti atau pesan yang nanti diterima oleh masyarakat, ya nggak bisa gitu kan. Nah, itu yang sekarang itu juga menjadi tantangan media-media yang mereka dari awalnya cetak, kemudian punya media online, bahkan kemudian sekarang punya audiovisual. Itu saya lihat mau di lokal mau di nasional, konvergensi itu punya tantangan tersendiri. Bahkan untuk menyatukan misalnya persepsi teman-teman di media cetak dengan teman-teman yang terbiasa di media online itu tidak mudah. Saya sih sangat percaya ya bahwa dunia media massa itu akan bertumbuh, secara kualitas juga akan bertumbuh dan tidak akan mematikan media yang sudah ada, selama media yang sudah ada itu juga dia mengubah mungkin model penyampaiannya, model bisnisnya. Saya termasuk orang yang percaya bahwa media cetak nggak akan mati, ya, selama dia ya mengubah konsepnya mungkin, atau model peliputannya atau karyanya. Itu ya sama ketika hadirnya televisi juga tidak mematikan radio, sehingga dunia media massa sih ke depan ya dia akan sangat dinamis, akan cepat berubah, dan selama kita kemudian mengikuti, kemudian mempelajari juga bagaimana sebuah media itu bisa bertahan, ya, atau mungkin gini, selama media itu kemudian menciptakan karya-karya jurnalistik yang berkualitas atau karya-karya yang memang itu dibutuhkan oleh masyarakat, saya pikir mereka akan bisa terus bertahan ya. Tentu bukan hanya dari redaksionalnya juga, tapi dari model bisnisnya itu juga dia harus
menyesuaikan dari perkembangan zaman.